Saling tuding pelanggaran. Meskipun ada kesepakatan, laporan pada awal Juni 2025 menunjukkan bahwa kedua negara masih saling menuding mengenai pelanggaran kesepakatan tarif yang telah dibuat, yang mengindikasikan bahwa ketegangan masih belum sepenuhnya hilang. Halo Sobat Edukasi. Pernah dengar tentang kesepakatan tarif antar negara? Bayangkan, dua negara besar akhirnya sepakat untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan tarif bea masuk untuk beberapa produk. Tujuannya tentu saja baik, melancarkan perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak, dan mempererat hubungan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hubungan internasional, kesepakatan di atas kertas belum tentu menjamin segalanya berjalan mulus. Di awal Juni tahun 2025, sebuah laporan mengejutkan muncul. Meskipun kesepakatan tarif baru saja berjalan, kedua negara yang terlibat justru saling menuding adanya pelanggaran. Laporan tersebut membeberkan bahwa negara A menuduh negara B masih mengenakan tarif tersembunyi atau hambatan non-tarif yang membuat produk-produk negara A sulit masuk ke pasar negara B. Sebaliknya, negara B tidak tinggal diam. Mereka balik menuduh negara A melakukan praktik dumping, yaitu menjual produk di bawah harga pasar untuk mematikan pesaing di negara B. Sontak, situasi yang tadinya diharapkan membawa angin segar dalam perdagangan bilateral, kembali memanas. Saling tuding ini menjadi sinyal kuat bahwa ketegangan di antara keduanya belum sepenuhnya mereda, meskipun tinta kesepakatan tarif belum kering. Lalu, apa dampaknya dari saling tuding pelanggaran kesepakatan tarif ini? Tentu saja, yang paling merasakan dampaknya adalah sektor ekonomi kedua negara. Perusahaan-perusahaan yang tadinya berharap biaya ekspor-impor menjadi lebih murah, kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian. Investasi bisa tertunda, bahkan mungkin dibatalkan. Konsumen pun berpotensi terkena imbasnya jika harga barang kembali naik akibat tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Bayangkan saja, produk-produk unggulan dari kedua negara yang seharusnya bisa dinikmati dengan harga lebih terjangkau, justru terancam kembali mahal. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pelanggaran kesepakatan tarif ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Pertama, interpretasi yang berbeda terhadap klausul-klausul dalam perjanjian. Mungkin saja, kedua negara memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang termasuk dalam tarif atau hambatan non-tarif. Kedua, tekanan politik dalam negeri. Pemerintah di masing-masing negara mungkin mendapat tekanan dari kelompok industri tertentu yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan tarif tersebut, sehingga mencari cara untuk melindungi pasar domestik. Ketiga, kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang efektif dalam perjanjian. Lantas, bagaimana cara mengatasi situasi saling tuding ini? Langkah pertama yang krusial adalah kembali ke meja perundingan. Kedua negara perlu duduk bersama, membahas secara terbuka tuduhan-tuduhan yang dilayangkan, dan mencari klarifikasi serta solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian tarif juga perlu diaktifkan. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan transparan antara kedua negara, serta memperkuat kepercayaan satu sama lain. Mungkin juga diperlukan pihak ketiga yang netral untuk memediasi dan membantu mencari jalan keluar. Kasus saling tuding pelanggaran kesepakatan tarif ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Membuat kesepakatan memang penting, tetapi implementasi dan pengawasannya jauh lebih krusial. Hubungan dagang yang sehat membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, pemahaman yang sama terhadap aturan yang disepakati, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Semoga ke depannya, negara-negara dapat belajar dari pengalaman ini dan membangun kerjasama ekonomi yang lebih kokoh dan saling menguntungkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.